Beberapa waktu lalu sebelum saya sakit, saya itu sempat ke Surabaya ya. Terus di sana saya sering beli jajanan di daerah Ampel yang khas Timur Tengah karena memang enak. Dan dari rumah selalu melewati jembatan PTN yang dulu merupakan jembatan tercanggih karena bisa dibuka tutup. Jembatan ini tuh dekat dengan kawasan Angkatan Laut, yaitu Armatim atau Armada kawasan timur. Orang-orang sana tuh kenalnya daerah ujung. Saya akan sedikit cerita tentang asal nama dari jembatan PTN dan baru sempat saya posting sekarang. Lokasi jembatan PTN atau jembatan buka tutup itu ada di Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya. Jembatan ini itu dibangun di atas Sungai Kalimas, tepatnya di kawasan Batavia World yang sekarang dikenal dengan Jalan Jakarta. Jembatan PTN ini awalnya namanya Verwedaburg, yang diambil dari nama seorang panglima perang Angkatan Laut Hindia Belanda, yaitu Admiral Verweda. Lalu namanya dirubah jadi PTN karena sistem kerjanya yang ditekan. Kalau bahasa Jawa, PTN itu artinya dipencet atau ditekan. Dengan sistem dipencet begitu, jembatan PTN ini jadi salah satu jembatan tercanggih pada masanya. Dulu kalau ada kapal yang datang, geladaknya itu bisa digerakkan ke atas dengan baja pengungkit yang dijalankan dengan mesin penggerak yang ada di samping kiri kanannya. Jadi di kedua sisi jembatan itu. Kalau operator itu nekan pakai ujung jari, tombol mekanik geladaknya itu langsung terangkat dengan gagah ya. Karena memang kan dia besar ya, kuat. Lalu kapal ukuran besar itu bisa lewat dari Laut Jawa menyusuri Sungai Kalimas menuju Jembatan Merah sampai ke Mojokerto. Jadi, tapi kalau ditekan lagi untuk kedua kalinya, geladak itu akan turun kembali dan warga itu bisa jalan dengan santai di atas jembatan itu. Jembatan PTN ini pertama kali beroperasi pada tanggal 16 Desember 1939. Jadi pada masa kolonial Belanda, jembatan ini berfungsi sebagai jalur keluar masuknya kapal dari Selat Madura ke pusat kota. Makanya jembatan PTN ini dijadikan sebagai gerbang perekonomian. Jadi saat terjadi pertempuran pada 10 November tahun 45 ya, jembatan PTN ini difungsikan sebagai titik kunci untuk menahan serangan tentara sekutu. Saat itu arek-arek Surabaya mempertahankan wilayah ini dan dijadikan sebagai basis pertahanan timur Surabaya. Saat itu setiap hari itu ada sekitar 16 kapal tiang dengan sekitar 16 kapal tiang dengan tinggi 17 meter yang lalu lalang melewati jembatan ini. Belum lagi kalau kapal-kapal kecil lainnya yang dijadikan sebagai tempat jualan bahan pangan. Mulai dari buah-buahan yang dibawa dari Madura sampai bahan pokok kebutuhan masyarakat saat itu. Jembatan PTN itu saat itu jadi salah satu pusat perdagangan kapal-kapal tradisional. Di sekitaran jembatan PTN dan Sungai Kalimas banyak bangunan kuno yang jadi saksi bisu rentetan peristiwa di masa lalu. Jadi kapan-kapan kalau saya pulang ke Surabaya akan saya posting bangunan-bangunan kunonya karena masih kuat, masih berdiri. Tahun 80-an geladak jembatan sudah nggak bisa diangkat lagi. Jadi sekitar Januari 2011 geladak jembatan itu dipotong karena balok-balok gelagar dan siku itu dicuri yang bisa membuat geladak itu ambruk ke sungai dan menghalangi pelayaran kapal-kapal di bawahnya. Dulu tuh di sekitar jembatan ini tuh rame banget, apalagi kalau sore ya, karena ada pasar buah yang buah-buahnya itu dibawa dari Madura dengan kapal, bahkan ada yang jual di atas perahu. Tahun 90-an itu saya masih sering beli buah di jembatan PTN ini. Yang khas kalau beli buah di sini itu, biasanya kita bilangnya, Bu, beli sejinah itu 11 buah. Kadang-kadang kita beli buah itu 10, imbuh 1, imbuh itu nambah 1, jadi totalnya jadi 11 buah. Kalau perempuan yang jual, biasanya kita panggil Bu, yang artinya kakak perempuan. Jadi kalau kita kebetulan dapat beli buah itu kebetulan dapatnya yang jelek. Saya sering bilang gini, Bu, kok buahnya jelek sih? Si Bu itu bilang dengan bahasa
bahasanya dia, logatnya dia ya, bu abo ending sampean beli sejina sing elek titik ae lah, aku tuku sakarung elek gak iso protes. Artinya wah mending kamu beli 11 buah jeleknya cuma sedikit lah, aku beli sekarung tapi kalau jelek nggak bisa protes. Kalau udah gitu ya diem deh. Bener juga sih, tapi sekarang udah nggak ada lagi yang jualan buah di jembatan Petean ini. Tapi di sekitarnya itu dibuat jualan kuliner ya, agak rapi. Sayangnya jembatan Petean ini juga sekarang hancur di tangan anak bangsa. Dan karena usia dan perawatannya itu kurang, jadi jembatan Petean ini sudah nggak berfungsi lagi. Sebagai gantinya itu dibangun jembatan di kanan kirinya. Sekarang itu sudah dijadikan cagar budaya. Semoga jembatan Petean ini bisa tetap kokoh berdiri. Apalagi dengan hebatnya anak bangsa, jadi bisa dengan hebatnya anak bangsa jadi bisa memperbaiki jembatan bersejarah yang jadi kebanggaan arek Surabaya. Karena saya sering kalau ke sana tuh lewat naik becak, becaknya itu kan narik ya, dia turun ke atas ya. Semoga ke depannya jembatan ini tetap berdiri kokoh seperti dulu.